ada di dunia, kita juga termasuk yang dipilih Allah untuk ada di sini. Artinya kita ini spesial. Kalau lu mikir lu tuh nggak penting, lu tuh nggak bernilai, lu tuh begini, lu tuh begitu, imagine dari sekian banyak yang bisa Allah hadirkan di dunia ini, kenapa lu yang Allah pilih untuk di sini? Artinya apa? Artinya lu itu spesial, kalian itu spesial. Tinggal lagi-lagi kita harus bisa menghidupkan hidup supaya kita nggak, aduh ini sorry ini ada banyak notif jadinya goyang-goyang. Oke, supaya kita tuh bisa mengetahui gitu value hidup kita tuh apa gitu. Ya balik lagi once again, kita nih termasuk orang yang dipilih sama Allah untuk ada di sini. Maka kita harus tahu, ya Allah sebenarnya tujuan saya hidup tuh apa sih gitu. Sebenarnya kan kalau kita membahas tujuan kita hidup tuh apa, balik lagi tujuannya untuk ibadah. Tapi kan hidup tidak hanya tentang ibadah. Karena kan Allah juga menyuruh kita untuk bekerja. Allah menyuruh kita untuk menikmati dunia dengan apa yang ada di dalamnya, tapi dengan aturannya, dengan perintahnya, dan ada larangannya. Itu aja sebenarnya gitu loh. Sisanya gimana caranya supaya kita tuh bisa mengetahui value kita, nilai kita? Ya maka kita harus bertanya gitu. Bertanya sama siapa? Bertanya sama yang menciptakan kita. Ya Allah, dari sekian banyak, saya nih yang dipilih buat ada di bumi ini. Tunjukin dong ya Allah, saya harus ngapain, mesti gimana, harus kemana, kudu apa, nanya. Kita nih jadi clueless, jadi bingung, jadi nggak ngerti. Kenapa? Karena mungkin memang kita tidak bertanya. Ya kita nggak nanya gitu. Emang juga kalau kita lagi ada di satu tempat yang kita tidak pernah ada di situ sebelumnya, kita bakal bingung. Dengan begitu kita harus bertanya dong kepada warga sekitar atau pakai Google Maps ya, pakai Waze dan segala macam untuk tahu arahnya kemana. Ya, jadi kalau malu bertanya sesat di jalan. Kalau kalian nggak mau bertanya sama Allah, tidak mau berdoa, ya memang mungkin selama ini kita mikirnya ribet ya teman-teman. Oh gue harus begini, gue harus begitu. Padahal semua bisa dimulai sesimpel itu dengan berdoa. Gue pun sama dulu. Jadi gue ngerasa kayak gue nggak bisa apa-apa nih gitu. Tapi gue yakin bahwa gue ada di dunia ini pasti Allah sudah menyiapkan sesuatu untuk gue. Tinggal gue nih mau berjalan ke sana gitu kan. Dengan cara apa? Gue berdoa sama Allah, ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Saya punya impian, saya punya seabrek list gitu ya, mau ngapain ke depannya, tapi saya mesti kemana? Dan apa yang harus saya lakukan? Bertanya kepada Allah gitu teman-teman. Jadi memang nggak bisa disepelein juga masalah berdoa ini sangat penting. Jangan kira nggak penting dong. Kita kalau tidak bertanya bingung gitu kan. Sementara yang mengetahui jalan hidup itu siapa lagi kalau bukan Tuhan ya kan. Jadi harus bertanya kepada Allah. Dimulai dari situ dulu aja. Bertanya kepada Allah. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang mesti saya lakukan? Kemana saya harus pergi? Gitu. Dan kasih petunjuknya. Udah gitu aja, simple. Nah nanti ketika kita sudah berdoa, Allah akan mempertemukan kita dengan opportunities dalam hidup. Kita nanti akan dipertemukan dengan kejadian A, B, C, dan D. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang begini begitu, dengan berbagai bentuk, karakter, kemudian behaviornya akhirnya melatih kita, membuat kita jadi punya banyak pengalaman, nambah pengalaman hidup, nambah kesempatan hidup, hingga akhirnya kita bisa punya tuh peluang-peluang yang terjadi dari sana. Gitu kurang lebih. Ini udah kayak ceramah ya. Untuk mengeksplor orang lain. Kita bahkan sampai tahu hari-hari dia apa, komen IG-nya dia apa, bahkan dia punya masalah sama selebgram lain aja kita tahu. Kita tahu tetangganya dia lagi pakai baju apa. Jadi sebenarnya kita tuh udah hatam lah soal mengeksplor. Hanya saja kita tidak menaruh pengeksploran itu kepada diri sendiri, tapi kepada orang lain. Itu yang salah. Kita terlalu banyak membuang waktu untuk menggali orang lain, sementara kita ini belum pernah kesentuh sama sekali, belum pernah ke-explore sama sekali gitu. Jadi kalau dari awal saja waktu kita sudah tidak berkualitas, ya maka kita tidak bisa mengharapkan diri kita berkualitas gitu loh. Karena waktu yang kita keluarkan udah nggak berkualitas gitu. Kalau berbicara soal takut, sebenarnya gini ya, takut itu sesuatu yang bukannya nggak bisa dihandle, sangat bisa. Dulu kalau kalian nggak percaya, dulu tuh gue orangnya bisa dibilang introvert juga ya. Dulu tuh gue orangnya demam panggung.
Gue tuh nggak berani ngomong depan orang, nggak berani berbicara di depan banyak orang. Ya karena gue nggak pernah tahu kalau ternyata potensi gue ada di situ gitu. Gue punya bakat di ngomong, tapi gue nggak pernah tahu karena ya gue ngapain ngeliat orang aja gue udah takut, ngomong depan orang aja gue udah takut. Jadi mau buat apa gue coba gitu. Tapi once again, ketika kita sudah memberanikan diri, menaklukkan ketakutan kita, merubah takut menjadi berani gitu ya, mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan, mengubah amarah menjadi kesabaran, maka believe me, ya, kalian bisa melihat dunia jauh lebih indah daripada pandangan kalian saat ini, gitu. Jadi nggak usah takut gitu. Karena takut itu balik lagi ya kepada pikiran sebenarnya. Kadang hal yang akan kita hadapi itu enggak seserem yang kita bayangkan. Yang bikin serem itu adalah pikiran kita gitu. Pikiran kita tuh serem. Dari awal belum apa-apa aja kita udah skeptis gitu ya. Dari awal aja kita udah males banget gitu kan. Itu yang membuat kita tidak jadi orang pada akhirnya gitu. So first step ya, gue nggak bilang gini ya, jangan takut karena takut itu sebenarnya hal yang manusiawi. Mempunyai rasa takut itu bagian dari self defense juga, karena nggak semua takut itu sifatnya buruk ya. Kita takut berbuat sesuatu karena konsekuensi itu baik. Misalkan kita takut berbuat dosa, kenapa? Karena takut Allah marah. Kita nggak mau berbuat nyolong misalnya, kenapa? Karena takut ada hukum yang berlaku di negara ini. Kita takut mau mencelakai orang, takut mau begini, mau gitu, ada bagusnya juga. Jadi tidak semua takut itu sebenarnya tidak baik ya. Baik, tapi penempatannya di mana? Itu. Kalau takut tapi membatasi diri kita dari mengeksplor diri kita lebih dalam lagi, itu nggak boleh karena tidak tepat. Kalau takut tapi menghalangi kita untuk jauh lebih baik lagi, menghalangi kita dari mengupgrade diri, itu tidak boleh karena tidak tepat takutnya gitu ya. Jadi takut itu ada baiknya, tapi kita harus tahu penempatannya di mana. Caranya gimana, Wir, supaya gue nggak takut lagi? Belajar berani ya, mulai belajar untuk menghadapi apapun itu situasinya. Beberapa kali juga gue sempat ada di masa-masa yang membuat gue tuh takut banget. Bahkan gue takut pulang ke rumah, gue takut berbicara sama orang tua gue takut ketemu sama teman-teman gue takut main sosial media. Ada beberapa kejadian lah gitu ya. Tapi pada akhirnya kembali lagi itu semua balik kepada pola pikir kita dan bagaimana kita berpikir gitu ya. Semua yang terjadi dalam hidup 90% adalah bagaimana kita merespon keadaan. Jadi kalau dari awal yang sudah kita tanamkan adalah takut, maka semua yang kita hadapi akan terlihat menakutkan. Kalau kita menghadapinya dengan sedih, maka semua yang kita lihat akan menyedihkan. Ya, kita suka apa ya? Orang-orang yang suka ngurusin hidup orang lain, itu hidupnya nggak bahagia. Kenapa? Karena dari awal pikiran dia tuh udah diisi dengan kedengkian. Maka mau ngeliat orang bahagia aja tuh dengki gitu loh. Ngeliat orang senyum aja udah kesel, ngeliat orang ketawa aja kesel, apalagi sampai ngeliat orang lain beli barang. Wah, kesel mampus gitu ya. Jadi kembali lagi kepada diri kita gitu. Apa yang ada di diri kita, itulah apa yang akan keluar dari diri kita juga. Gitu, Mbak.